2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebanyak 15,3 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi pengantar program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan anggota yang pertama ada Gustiara Modering Tias, kedua Hanifah Putri Denisa, ketiga Happy Salvatore Wibowo, keempat Hasna Hoirunisa, dan yang terakhir ada Helmi Febriano. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kasus Jiwasraya yang menggegerkan publik di awal tahun 2020. Seperti apa sih detailnya? Yuk kita simak video berikut ini ya. Pada awal tahun 2020, terjadi perbincangan yang serius di negara Indonesia, di mana terjadi skandal gagal bayar utang oleh perusahaan asuransi plat merah milik BUMN, yaitu PT Asuransi Jiwasraya, yang memberikan dampak sistemik bagi perekonomian Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan perusahaan asuransi yang sudah berdiri sejak 31 Desember 1859 atau sekitar 160 tahun dengan berganti-ganti nama. Melihat sepak terjang Jiwasraya di dunia peransuransian selama 160 tahun di Indonesia tidak mencerminkan perusahaan berplat merah ini mengalami suatu permasalahan yang serius. Karena secara teori, pengawasan dan pelaporan serta semua prinsip yang mengatur tata kelola perusahaan dikelola secara baik oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini terbukti bahwa hasil pelaporan kantor akuntan publik dan pemeriksaan Bapepam atau OJK setiap tahun berjalan dengan normal dan baik. Jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh PT Jiwasraya pada tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut. Jumlah aset yang dimiliki pada tahun 2015 adalah Rp25.608.240, naik menjadi Rp30.158.190 pada tahun 2016. Kemudian, total liabilitas dan ekuitas yang dimiliki PT Jiwasraya pada tahun 2015 adalah Rp25.608.240 dengan pembagian total liabilitas sebesar Rp22.200.943 dan total ekuitas sebesar Rp3.407.296. Kemudian, pada tahun 2016, total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp38.158.190 dengan pembagian total liabilitas sebesar Rp33.189.975 dan total ekuitas sebesar Rp4.968.216. Setelah itu, jumlah laba yang dimiliki oleh PT Jiwasraya pada tahun 2015 sebesar Rp1.101.528 dan laba setelah pajak sebesar Rp1.066.408 dengan pembagian jumlah pendapatan sebesar Rp11.080.309 dan jumlah beban sebesar Rp9.983.782. Kemudian pada tahun 2016, jumlah laba yang dimiliki oleh PT Jiwasraya adalah Rp1.382.130 dan laba setelah pajak sebesar Rp1.304.074 dengan pembagian jumlah pendapatan sebesar Rp20.784.500 dan jumlah beban sebesar Rp19.402.370. Dan yang terakhir, tingkat solvabilitas yang dimiliki oleh PT Jiwasraya pada tahun 2015 sebesar Rp2.904.920 dan pada tahun 2016 sebesar Rp4.590.954 dan rasio pencapaian solvabilitas PT Jiwasraya pada tahun 2015 sebesar 162,16% dan 2016 sebesar 183,39%
Nah, dari data yang sudah saya sebutkan, tidak mencerminkan permasalahan serius yang perlu ditindaklanjuti. Pada bulan September 2019, Jiwasraya meminta dana talangan kepada pemerintah sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat. Dan akhirnya BPK melakukan suatu pemeriksaan keuangan Jiwasraya di mana hasilnya sebagai berikut. Dapat kita lihat dalam ikhtisar laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2017 sampai September 2019, pada aspek ekuitas di bulan September 2019, di sini Jiwasraya tengah mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif 23,92 triliun. Jadi hutang Jiwasraya per September 2019 tercatat sebesar 50 triliun dan rasio stabilitas per September 2019 sebesar negatif 809%. Banyak pihak yang menyayangkan peran pemerintah dan peran lembaga terkait. Yang dimaksudkan di sini adalah Kementerian BUMN dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya ini, sehingga pandangan publik, pandangan masyarakat khawatir akan kinerja pemerintah yang semakin menurun. Selain itu, opini publik juga mengkaitkan antara kasus skandal Jiwasraya ini dengan pendanaan pilihan presiden yang terjadi di tahun 2019 lalu. Karena di saat yang bersamaan, Direktur Keuangan Jiwasraya, Heri Prasetyo, juga diangkat menjadi staf kepresidenan tahun 2019 sampai tahun 2024. Selain itu, penempatan investasi Jiwasraya pada salah satu perusahaan milik Menek BUMN yaitu Erick Thohir, yaitu PT Mahaka Media Tbk atau ABA, menjadi batu sandungan bagi Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Tidak seperti penyelesaian kasus di Rut PT Garuda Indonesia Tbk yang pada saat itu dituntaskan secara garang. Kasus Jiwasraya yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi menyebabkan kerugian negara sebesar 13,7 triliun rupiah. Pengeluaran produk JS Saving Plan dengan return sebesar 6-11% per tahun dengan tenor jangka pendek sebesar 1 tahun menyebabkan Jiwasraya mengalami gagal bayar kepada para nasabahnya. Ditambah lagi, adanya penempatan investasi kepada perusahaan yang mengalami gagal bayar juga. Temuan yang lebih mengagetkan lagi adalah Jiwasraya melakukan rekayasa laporan keuangan atau window dressing. Nah, gimana nih? Pasti sekarang kalian udah tahu kan penjelasan tentang kasus Jiwasraya ini? Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih juga yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.